Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal OSN IPA tahun 2018 ya. Yang waktu itu dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, jadi di sini di OSN IPA itu nanti ada biologi sama fisika ya. Kemudian soalnya ada 40 soal pilihan ganda dan 10 soal isian. Waktunya 2,5 jam waktu itu kan. Nah, pada video kali ini nanti kita akan membahas soal fisika ya. Tapi untuk soal OSN tahun 2018 ini saya akan bahas tiap bab ya. Jadi tidak dibahas secara keseluruhan tapi saya pisah menjadi masing-masing bab ya. Jadi teman-teman bisa memilih nanti yang sesuai, yang pengen dipelajari bab apa bisa pilih videonya. Oke. Langsung saja ya. Nanti soalnya akan dimulai dari soal nomor 22 ini ya. Oke, kita langsung saksikan video pembahasannya. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, di video kali ini nanti kita akan membahas soal-soal OSN tahun 2008 yang berkaitan dengan topik mekanika ya. Nah, ada beberapa soal mekanika, ya saya pilih dari soal yang tingkat nasional ini, dan soal pertama yang akan kita bahas adalah soal yang berkaitan dengan gerak ya, gerak lurus ini mestinya ya. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Benda A dan B bergerak bersama-sama sesuai dengan grafik kecepatan terhadap waktu di samping. Oke, ini ada grafik. Setelah bergerak selama 10 detik, A dan B mempunyai perubahan posisi yang sama. Oke, jadi setelah 10 sekon, A dan B posisinya sama. Kemudian kecepatan B sama dengan kecepatan A setelah mereka bergerak selama titik-titik. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita perhatikan grafiknya ini, A itu kan punya kecepatan konstan ya. Artinya dia geraknya GLB. Maka kecepatannya tetap 20. Sedangkan B kecepatannya bertambah nih. Maka dia GLBB, dipercepatkan mestinya. Yang diminta adalah pada detik keberapa kecepatan A sama dengan kecepatan B. Kalau kita lihat di grafik, kecepatan A sama dengan kecepatan B adalah di titik ini nih. Ya kan? Pada misalkan waktunya T di sini. Oke. Karena A GLB, maka kecepatannya konstan. Sedangkan B GLBB kecepatannya berubah ya. Dia dipercepat. Kita cari dulu percepatan benda B ya. Jadi percepatan benda B kita bisa cari pakai VB sama dengan V0B dipercepat plus A dikali T. Kita pilih datanya, data yang ini ya, yang 10 sama yang di sini 30. Berarti kita bisa cari percepatannya ya. Kalau VB-nya kita pakai 30, V0B-nya 10, ditambah dengan A dikali T-nya adalah 10 juga nih. Berarti ini 20 sama dengan 10A. Artinya A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita sudah dapat percepatannya percepatannya B ya. Ini AB. Kemudian kecepatan B sama dengan kecepatan A, berarti VA sama dengan VB. VA-nya udah konstan pasti karena dia GLB yaitu 20. Sama dengan VB-nya berarti kan V0B plus AT. Nah, ini 20 sama dengan V0B-nya 10 ditambah A-nya 2 dikali T. Berarti ini 10 sama dengan 2T. Artinya kita dapat T-nya sama dengan 5 sekon atau 5 detik ya. Berarti kita dapat B punya kecepatan A pada saat 5 detik nih di sini ya, di yang warna merah ini. Maka jawabannya adalah B. Oke, itu soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Dua buah beban bermasa masing-masing M1 dan M2 dihubungkan oleh seutas tali melalui sebuah katrol. Panjang tali adalah L dan M1 lebih besar M2. Pada kasus ini, ukuran katrol dan gesekan tali pada katrol dapat diabaikan. Percepatan gravitasi adalah G. Posisi katrol adalah H di atas lantai dengan H kurang dari L. Mula-mula M2 berada di lantai dalam keadaan diam. Pada saat T sama dengan 0, sistem dibiarkan bergerak. Maka M1 dan M2 berada di ketinggian yang sama pada waktu titik-titik. Oke ya, untuk memudahkan kita mengerjakan soal ini, lebih baik kita gambarkan dulu ya sistemnya kayak gitu gimana itu. Ada katrol, ada M1 dan M2 dan deskripsi yang ada di situ. Nah, kalau kita bisa gambarkan, kira-kira gambarnya akan seperti ini ya.
Nah ya, secara sederhana bisa kita gambar sistemnya kayak gini. Kemudian kita masukkan data-datanya ya. Posisi katrol adalah H di atas lantai. Jadi misalkan kita ambil pusat masanya katrol ya. Misalkan di sini posisi H-nya kita anggap dari sini aja ya. Nah, ini adalah H nih tingginya. Kemudian M2 berada di lantai dan M1 berarti di atas. Kemudian dimensi katrol diabaikan. Maka yang setengah lingkaran ini bisa kita abaikan. Berarti kalau panjang katrolnya L, tinggi segini H, maka yang sisanya ini udah pasti L minus H gitu kan. Kemudian nanti geraknya M1 akan turun, M2 akan naik. Otomatis mereka suatu saat akan berada pada ketinggian yang sama. Misalkan mereka ketemu di sini, di ketinggian ini ya. Nah, pertanyaannya untuk mencapai ketinggian ini butuh waktu berapa? Kayak gitu kira-kira soalnya ya. Langkah pertama, kita cari dulu percepatan benda ini, M1 dan M2 ya, karena mereka bergeraknya dipercepat. Kita bisa cari, tapi sebelumnya kita uraikan dulu gaya yang bekerja pada M1 dan M2. Berarti di sini ada W2, kemudian di sini ada W1, kemudian tegangan talinya sama ya, nanti akan saling menghilangkan. Berarti kita langsung gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan sigma M dikali A ya. Gaya penggeraknya otomatis W1 dikurang W2. Ini kan mestinya ada W1 min T, ada T kan di sini. Terus ditambah T min W2, tapi T-nya saling menghilangkan, jadi nggak perlu kita tulis ulang di sini. Sigma M-nya berarti M1 plus M2. Berarti ini M1G dikurangi W2-nya M2G sama dengan, oh ini A-nya belum ditulis. M1 ditambah M2 dikali A. Berarti A-nya sama dengan M1G minus M2G dibagi M1 plus M2. Atau G-nya kita bisa keluarkan biar rapi. Jadi ini M1 min M2 dibagi dengan M1 plus M2. G-nya kita taruh di belakang sini. Oke, kita dapat nilai percepatannya. Udah dapat nih percepatannya. Kemudian kita lihat geraknya ya. Mereka akan ketemu di sini nih, di garis putus-putus ini. Nah, kita asumsikan si M1 itu akan bergerak sepanjang S1. Ya, kemudian M2 itu akan bergerak S2 sepanjang S2. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, berarti kan S1 ditambah S2 itu kan sama dengan sisa ketinggiannya mereka kan, ini kan, sisanya ini nih. Nah, misalkan kita sebut H gitu atau H udah dipakai ya. X misalkan. Jadi X itu kan tidak lain adalah S1 plus S2. Kita bisa mulai dari situ. Kayak kita pindah di sini ya. X itu tidak lain adalah S1 plus S2. X itu apa? Kita cari nih. X itu kan H dikurangi L min H. Ya kan? H ini dikurangi tinggi segini kan? Maka X-nya itu sama dengan H dikurangi L min H. Atau X-nya sama dengan H dikurang L ditambah dengan H. Atau X-nya kita peroleh 2H dikurang L. Nah, dapat tuh X-nya adalah 2H minus L. S1 adalah jarak yang ditempuh oleh M1. M1 dan M2 masing-masing punya kecepatan awal 0 ya. Karena dibiarkan diam dari sistem, dari keadaan diam nih di sini. Berarti S1-nya otomatis setengah A T kuadrat ditambah S2-nya juga sama, setengah AT kuadrat. Nah, gitu aja. Berarti setengah AT kuadrat tambah setengah AT kuadrat, AT kuadrat. 2H min L sama dengan AT kuadrat. Berarti T kuadratnya sama dengan, ya, T kuadratnya sama dengan 2H minus L dibagi dengan A. A-nya sudah kita peroleh dari sini tadi. Ya, dari persamaan hukum 2 Newton tadi. Kita gantikan A-nya di sini. Berarti 2H dikurang L dibagi dengan A-nya adalah M1 min M2G dibagi M1 plus M2 sama dengan T kuadrat. Nah, berarti M1 plus M2-nya bisa naik ya ke atas ya. M1 plus M2-nya naik. Kemudian kalau mau T berarti kita akar, kita tinggal
perbaiki aja susunannya ya. Kita tulis seperti ini sama dengan T di sini akar dari M1 plus M2 naik M1 plus M2 per M1 min M2 tetap di bawah dikalikan 2H min L-nya tetap dibagi dengan G-nya di bawah tetap. Nah, berarti waktu mereka ketemu adalah segini. Kita lihat mana yang cocok di jawaban. M1 plus M2 dibagi M1 min M2 dikali 2H min L per G. 2H min L, 2H min L ini jelas salah. 2H min L per G, M1 plus M2, M1 min M2. Ya, jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Itu soal kedua tentang mekanika. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Nah, soal ketiga ini ada di soal yang uraian kan. Jadi berkaitan sama energi ini mestinya ya, tapi juga ada gayanya juga. Oke, kita baca soalnya. Sebuah kotak bermasa 2 kg mula-mula diam pada bidang miring dengan kemiringan 30 derajat horizontal, terhadap bidang horizontal. Seorang anak mendorong kotak tersebut sejajar bidang miring sehingga kotak bergerak naik. Setelah menempuh jarak 4 meter, kecepatan kotak menjadi 2 meter per sekon. Dengan menggunakan gravitasinya 10, tentukan percepatan kotak, gaya dorong, dan usaha yang dilakukan gaya dorong tersebut. Oke, kita gambar lagi seperti biasa. Ini misalkan ada bidang miring. Sudut kemiringannya di soal diketahui 30 derajat. Ini 30 derajat. Kemudian ada kotak mula-mula diam di sini. Ya, kita abaikan dimensi kotaknya ya, kita anggap kotaknya mulai dari ujung sini gitu. Dia didorong oleh anak itu, didorong anak dengan gaya F misalkan. Ini gayanya F. Kemudian dia naik tuh nanti. Naik setinggi sepanjang ya, yang diketahui panjang 4 meter di sini. Jarak dari sini ke sini itu 4 meter. 4 meter ya, di sini bidang miringnya mestinya licin ya, karena kita tidak diberitahu tentang koefisien geseknya. Di sini V-nya 0 ya, mula-mula di sini V0-nya 0. Nah, setelah sampai 4 meter kita tahu bahwa V-nya di sini VT misalkan, VT-nya adalah 4 tadi mana VT-nya tadi? VT-nya 2 meter per sekon. Ya, di sini ya VT-nya. Kemudian yang ditanyakan percepatan kotak. Nah, berarti kita harus hitung nilai A-nya. A dari kotak itu berapa untuk naik sepanjang 4 meter ini. Nah, untuk mencari A kita tinggal menggunakan persamaan GLBB ya. Karena dia geraknya dipercepat, kita bisa pakai persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kan gitu. VT-nya 2 kuadrat sama dengan V0-nya 0 ditambah 2 dikali A dikali S-nya, jarak yang ditempuh itu 4. 4 sama dengan 0 ditambah 8A. Berarti kita dapat nilai A-nya 4/8 atau 0,5 ya. 0,5 meter per sekon kuadrat. Itu nilai dari A-nya. Oke, yang A sudah kita jawab. Kemudian yang B adalah gaya dorong anak. Oke, jadi hati-hati untuk mencari gaya dorong anak, kita harus gambar dulu gaya yang bekerja pada kotak ini. Dia tidak lain punya gaya berat W. Nah, W-nya bisa kita urai kan menjadi ke sini dan ke sini kan. Yang ini adalah W cos theta atau W cos 30 tetanya, yang di sini W sin theta. W sin 30. Berarti kotak ini bekerja dua gaya ini ya, gaya geseknya tidak ada, berarti ada F dan ada W sin 30. Maka kita bisa mencari F dengan hukum 2 Newton. Berarti kita hitung di sini, kita gunakan sigma F sama dengan M dikali dengan A. Sigma F-nya adalah ini geraknya ke atas, berarti penggeraknya F, yang menghambat dia adalah W sin 30 sama dengan M kali A. Kita masukkan data-datanya, F dikurang masa kotaknya 2 kg, berarti W-nya 20 ya, M kali G sin 30 itu setengah sama dengan M-nya itu 2 dikali A-nya sudah kita hitung 0,5 ya, atau setengah juga. Berarti F min 10 sama dengan 2 kali setengah itu 1, maka F-nya sama dengan 11 Newton. Nah, kita dapat nilai F-nya, yang B sudah kita
kerjakan. Sekarang yang C, usaha yang dilakukan oleh gaya dorong ya. Perhatikan di sini yang diminta adalah usaha oleh gaya dorong. Berarti W oleh gaya dorong berarti W oleh F. F saja ya, berarti W sin 30-nya tidak kita hitung. Berarti WF-nya sama dengan tinggal F dikali dengan S saja. F-nya itu 11, S-nya adalah 4. Berarti sama dengan 44. 44 Joule. Oke, kita dapat juga yang C. Ya, jadi yang diminta oleh gaya dorong bukan usaha total. Kalau kita mau hitung W total, ya, W total itu berarti F dikurang W sin. W sin 30 dikali S-nya 4 nanti ya. Nah, F-nya 11 dikurang W sin tetanya berarti 20 dikali setengah dikali 4. Berarti sama dengan 11 dikurang 10 itu 1 kali 4, 4 Joule. Maka usaha total yang dialami oleh benda itu 4 Joule. Tapi kalau usaha yang dilakukan oleh gaya dorong itu adalah 44 Joule ya. Kenapa kok bisa beda ya? Karena di sini nanti ada usaha oleh gaya berat ini yang arahnya ke bawah, dia negatif nanti usahanya. Nah, itu. Oke ya, itu adalah soal-soal mekanika yang ada di soal soal OSN tahun 2018 ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk belajar mempersiapkan OSN di tahun-tahun mendatang. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau video bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Dan kalau ingin dapat notifikasi, jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.